Warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di SQLize Fun Learning. Nah, jadi saya di pertemuan pertama ini akan menjelaskan tentang pengenalan Data Definition Language atau yang sering kita dengar dengan DDL atau DDL ya. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama. Nah, apa sih DDL itu? Jadi, Data Definition Language atau DDL adalah bagian dari bahasa SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur database seperti tabel, kolom, indeks, dan relasi antar tabel. Nah, DDL ini digunakan oleh database administrator atau pengembang untuk membuat, mengubah, atau menghapus struktur database sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa sih fungsi DDL ini dalam database? Jadi, fungsi utama DDL ini adalah untuk membantu pengguna dalam mengelola struktur database. Ada juga beberapa fungsi spesifik nih di DDL, meliputi yang pertama membuat database baru, lalu membuat, mengubah, atau menghapus tabel dalam database. Lalu yang ketiga, mendefinisikan kolom dan tipe data dalam tabel. Lalu mengatur hubungan antar tabel, seperti kunci primer atau yang sering kita sebut dengan primary key, dan kunci asing atau foreign key. Lalu yang terakhir, membuat indeks untuk meningkatkan performa pencarian data. Nah, mungkin adik-adik di sini udah sering ya mendengar apa itu DDL, DML, dan juga DCL. Nah, apa sih perbedaan antara ketiga ini? Nah, jadi DDL ini sesuai sama namanya Data Definition Language. Nah, ini digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur database. Nah, contoh perintahnya mungkin adik-adik sudah sering dengar ya. Ada create, alter, drop, truncate, dan juga rename. Lalu yang kedua ada DML. Sesuai dengan namanya juga nih, Data Manipulation Language. Ini digunakan untuk memanipulasi data yang tersimpan dalam database. Contoh perintahnya, nah ini lebih familiar lagi nih. Ada select, insert, update, delete, dan merge. Ini konsepnya sama dengan CRUD ya, create, read, update, delete. Seperti itu. Lalu ada DCL. DCL ini Data Control Language. Nah, ini digunakan untuk mengelola akses dan hak pengguna dalam database, seperti memberikan atau mencabut izin. Contoh perintahnya hanya dua, yaitu grant dan revoke. Grant ini untuk memberikan izin dan revoke untuk mencabut izin. Nah, di sini mungkin saya akan menjabarkan secara sedikit saja, singkat, contoh perintah DDL. Di yang pertama itu adalah create database, untuk membuat database baru. Kita bisa menggunakan query, create database, nama databasenya. Lalu ada create table, untuk membuat tabel baru. Contoh query-nya seperti ini ya. Query-nya create table, nama table, lalu kurung buka, kolom 1, tipe data 1, constraint, lalu constraint name. Dilanjutkan kolom kedua dan seterusnya. Lalu ada alter table, ini untuk mengubah struktur tabel yang sudah ada, seperti menambah atau menghapus kolom. Nah, ini ada alter table, nama table, add column, berarti ini untuk menambah kolom. Alter table, nama table, add column, nama kolom, tipe data, constraint, lalu constraint name. Lalu ada yang untuk menghapus kolom juga nih. Alter table, nama table, drop column, nama kolom. Seperti itu, mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 4 ada drop database, ini untuk menghapus database. Singkat saja, untuk drop database lalu nama databasenya. Lalu ada drop table, ini untuk menghapus tabel dalam database. Sintaksnya, drop table, nama tabel. Lalu ada truncate table, ini untuk menghapus semua data dalam tabel tanpa menghapus struktur tabel. Ini berbeda ya dengan yang drop. Jadi ini hanya untuk menghapus datanya. Untuk query-nya, truncate table, nama tabel. Lalu ada rename table, untuk mengganti nama tabel. Mudah juga ya pakai alter. Alter table, nama tabel lama, lalu rename to, nama tabel baru. Lalu bisa create index, ini untuk membuat indeks pada kolom tertentu untuk meningkatkan performa pencarian data.
Jadi kita bisa pakai query create index, nama index on nama tabelnya, lalu nama kolom dalam kurung. Lalu yang terakhir ada drop index. Ini untuk menghapus indeks yang telah dibuat. Misalnya ini, adik-adik udah bikin create index lalu mau dihapus nih. Kita cukup menggunakan query drop index nama index. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian aja. Nanti kita akan lanjut di materi selanjutnya. Bye bye.